Bayangkan sebuah perusahaan tambang terbesar yang mampu bertahan di tengah fluktuasi harga global, larangan ekspor mendadak, dan tekanan lingkungan yang makin ketat. Tapi tetap masih bisa mencetak pendapatan per tahunan sebesar 3 miliar US dollar. Perkenalkan PT Golden Energy Mines atau disingkat GEMS. PT GEMS merupakan salah satu raksasa batu bara Indonesia yang layak kita kulik strateginya lebih dalam. Sedikit mengenai PT GEMS. PT GEMS didirikan pada tahun 1997 dan menerbitkan IPO pada tahun 2011. PT GEMS merupakan anak usaha dari Sinarmas Group yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera. Pada aktivitas operasionalnya, PT GEMS melakukan ekspor ke Cina dan India. Produk utama dari PT GEMS adalah batubara thermal atau thermal coal dan batubara kokas atau coking coal. Kita masuk ke analisis strategi keuangannya. Yang pertama adalah liquidity ratio dari PT GEMS. Dapat dilihat bahwa current ratio dari GEMS bernilai 1, artinya secara teknis masih sehat dan mampu membayar kewajiban jangka pendek. Akan tetapi, liquidity ratio dari GEMS fluktuatif dari tahun ke tahun. Selain itu, risiko likuiditas meningkat jika tidak ada penyesuaian keuangan, terutama saat tekanan global menghantam harga batubara. Meski rasio lancar di atas 1, GEMS masih harus mewaspadai terhadap ketidakstabilan pengelolaan aset lancar yang bisa berdampak pada kelancaran operasional. Yang kedua, leverage ratio atau rasio solvabilitas. Hutang jangka panjang GEMS menurun, yang berarti struktur modalnya naik. Namun, time interest earn sangat rendah. Kemampuan membayar bunga hutang masih rendah. GEMS perlu meningkatkan profitabilitas agar pendanaan tetap fleksibel. Struktur modal makin ramping, tetapi rendahnya kemampuan membayar bunga menunjukkan perubahan masih butuh perubahan dan perbaikan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, activity ratio atau rasio aktivitas. Pada tahun 2023 menunjukkan penurunan, di mana receivable turnover menurun dan average collection period naik. Akan tetapi, inventory turnover tetap stabil dan fixed dan total aset turnover menurun. Hal ini menandakan manajemen stok masih solid, namun efisiensi penggunaan aset dan piutang harus tetap ditingkatkan agar arus kas tetap sehat. Yang keempat, profitability ratio. Tahun 2020 sampai tahun 2022, rasio profitabilitas dari PT GEMS meningkat. Akan tetapi, semua rasio turun pada tahun 2023, termasuk gross profit margin, ROI dan ROE, serta EPS dan net profit margin. Penurunan ini disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama, harga batubara global yang menurun, dan yang kedua, biaya operasional yang meningkat. GEMS sempat tampil impresif dalam laba, tapi 2023 menjadi titik melemahnya harga jual batubara. Selanjutnya, book to market ratio. Dari sudut pandang investor, nilai perusahaan dianggap kurang menjanjikan secara jangka panjang. Padahal, operasionalnya cukup solid. Ini PR besar yang untuk menciptakan nilai tambah yang konsisten. Dapat dilihat dari price per earning ratio dan market per book ratio turun sejak tahun 2021. Selain itu, market value added menurun. EVA tetap negatif selama 4 tahun ke belakang. Setelah rasio keuangan, kita masuk ke internal faktor analisis. IFA stabil menunjukkan skor 4,159 yang mengartikan bahwa internal environment GEMS cukup kuat. Terdapat 4 strength utama dari GEMS. Yang pertama, dukungan finansial dan operasional dari Sinarmas Group. Yang kedua, digitalisasi tambang. Yang ketiga, jaringan logistik sendiri, yakni pelabuhan dan konveyor yang dimiliki oleh PT GEMS. Yang keempat, teknologi pemulihan lahan dan keberlanjutan aktif. Untuk weakness dari PT GEMS, yang pertama, ketergantungan pada anak usaha BIB sebanyak 87% produksi dari PT GEMS. Yang kedua, biaya logistik yang tinggi serta infrastruktur yang masih terbatas. Yang ketiga, transformasi digital yang masih belum merata di beberapa proses. Dan yang keempat, risiko data dan adopsi teknologi oleh tenaga kerja. Selanjutnya, analisis marketing, di mana PT GEMS bermain di pasar B2B besar, bukan retail. Mereka unggul karena punya kontrak jangka panjang, tapi itu juga artinya mereka sangat bergantung pada pasar ekspor yang mudah berguncang.
Dan untuk finance, struktur keuangan James cukup solid, tapi rapuh di bagian kas. Kalau harga batu bara turun, batu bara jauh, dividen bisa turun, dan fleksibilitas pendanaan langsung kena. Selanjutnya, R&D yang memiliki kekuatan pada investasi teknologi ramah lingkungan dan riset reklamasi, tapi memiliki kelemahan pada diversifikasi energi masih di tahap awal dan kontribusinya yang cukup kecil. Oleh karena itu, upaya ke energi terbarukan sudah dimulai, tapi masih butuh waktu dan model bisnis baru agar bisa relevan dalam jangka panjang. Selanjutnya, operations and logistik, di mana pada bidang ini memiliki strength di bagian lokasi tambang yang strategis, teknologi modern, dan kepatuhan yang tinggi. Akan tetapi, terdapat risiko kecelakaan kerja dan tergantung pada harga lokal untuk produknya, harga global pada produknya, serta biaya logistik yang cukup mahal. Dari segi operasional, mereka efisien dan compliant, tapi biaya logistik masih jadi musuh terbesar. Untuk dua terakhir adalah human resource yang memiliki kekuatan pada program pelatihan, tenaga ahli, insentif, dan K3 yang baik. Namun, memiliki kelemahan pada bagian adopsi teknologi yang belum merata dan masih banyak proses yang manual. Yang terakhir, information system, di mana terdapat ERP terintegrasi, yakni keuangan, logistik, dan SDM yang menjadi kekuatan bagi PT James. Selain itu, penggunaan Internet of Things dan juga data analytics sangat mendukung PT James dalam proses operasionalnya. Terdapat kekurangan atau kelemahan di bagian infrastruktur keamanan cyber yang masih perlu diperbarui secara rutin, serta resiko kebocoran data. Selanjutnya, value chain analysis. Aktivitas utama James dalam rantai nilai dimulai dari inbound logistics, yaitu pengadaan alat berat dan bahan bakar, serta sistem suplai bahan baku yang didukung oleh kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya. Selanjutnya, pada bagian operations, James mengandalkan teknologi modern dalam proses eksplorasi dan ekstraksi batu bara. Mereka juga melakukan pemurnian batu bara serta pemantauan aktivitas tambang secara real time melalui command center. Untuk outbound logistics, James memiliki sistem distribusi darat dan laut yang efisien, dilengkapi kontrol kualitas, serta kerjasama dengan pelabuhan dari mitra logistik. Dalam aspek marketing and sales, perusahaan mengandalkan kontrak jangka panjang, strategi harga berbasis indeks global, dan partisipasi dalam pameran serta kerjasama yang strategis. Keseluruhan aktivitas utama ini saling terintegrasi dan dirancang untuk menjaga efisiensi, kualitas, dan kesinambungan operasional. Di sisi supporting, James menaruh perhatian besar pada pengembangan teknologi, seperti penggunaan Internet of Things atau IoT, ERP, dan kecerdasan buatan atau AI, serta riset green mining untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Dari aspek sumber daya manusia, PT James rutin mengadakan pelatihan teknis, merekrut tenaga ahli, dan menyediakan insentif serta program kesejahteraan dan K3 yang kuat. Untuk infrastruktur, perusahaan membangun pelabuhan khusus, jalur transportasi internal, dan menjalin kerjasama distribusi untuk memperkuat efisiensi logistik. Sementara itu, dalam manajemen risiko atau risk management, PT James menerapkan sistem lingkungan, melindungi aset dan tenaga kerja, menjalankan kepatuhan regulasi, dan memitigasi risiko secara proaktif. Itu merupakan internal faktor analisis dari PT James. Kita masuk ke eksternal faktor analisis. Yang pertama, kita lakukan pestal analisis, yakni lingkungan makro. Yang pertama adalah politics and legal, di mana industri batubara sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan DMO atau Domestic Market Obligation. Larangan ekspor sementara seperti larangan ekspor sementara pada tahun 2022 serta pajak karbon. Regulasi ekspor yang ketat membuat James harus sigap menyesuaikan kontrak dan distribusi. Yang kedua, ekonomi. Harga batubara global sangat fluktuatif, tetapi James diuntungkan saat Rusia membatasi ekspor ke Cina, di mana impor dari Indonesia pun naik dengan tajam. Namun, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar tetap jadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas kas dan ekspor. Yang selanjutnya, social culture, di mana ada tekanan kuat dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjaga lingkungan tambang. Isu emisi,
dampak lahan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan oleh PT James. Selanjutnya, teknologi. PT James mulai mengadopsi IoT, AI, dan ERP dalam operasional tambang, sehingga otomatisasi tidak hanya soal efisiensi, tapi juga soal keselamatan kerja dan akurasi data. Yang terakhir, environment, di mana perusahaan harus tunduk pada standar seperti ISO 14001, reklamasi lahan, dan pelaporan keberlanjutan. PT James sudah mendapatkan proper hijau, tapi tekanan tetap tinggi terutama dari mitra global. Kita masuk ke Porter's Five Force. Yang pertama, aspek pendatang baru yang cukup rendah. Selain itu, kekuatan pemasok yang cukup sedang, pembeli yang cukup tinggi, substitusi yang masih sedang, dan persaingan yang tinggi. Persaingan di industri ini berdarah-darah. PT Adaro unggul secara global. PT Bayan efisiensi secara regional. PT James masih unggul di bagian digitalisasi. Akan tetapi, harus lebih agresif mengejar pasar untuk produk hijau. Dapat dilihat juga terdapat strategic group map, di mana kalau kita lihat dari strategic group map ini, PT James ada di posisi yang cukup strategis, di mana ia kuat secara digital dan efisiensi, tetapi belum ekspansif seperti PT Adaro. Artinya, PT James masih butuh ruang dan punya ruang untuk tumbuh besar ke arah global market dan produk turunan batubara. Kita masuk ke industri value chain and supply chain, di mana nilai tambah James terletak pada integrasi supply chain. Mereka punya pelabuhan sendiri, mempunyai conveyor system, bahkan kerjasama dengan mitra bahtera untuk distribusi. Tapi tetap saja, biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur terbatas tetap menjadi kendala. Ini butuh investasi secara berkelanjutan. Dan dari analisis lingkungan tadi, kita bisa melihat bahwa PT Golden Mines beroperasi di tengah kompleksitas bisnis yang tinggi. Lingkungan eksternal dipenuhi tantangan seperti fluktuasi harga global, regulasi ekspor, dan tekanan terhadap isu lingkungan. Tapi di sisi lain, peluang juga terbuka luas lewat pasar ekspor, digitalisasi tambang, dan efisiensi rantai pasok. Sementara secara internal, PT James memiliki kekuatan pada teknologi, jaringan logistik, dan dukungan grup usaha besar. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk ketergantungan produksi, biaya logistik, serta transformasi sumber daya manusia. Lalu, bagaimana PT James mengubah wawasan lingkungan ini menjadi strategi yang unggul dan relevan di masa depan? Kita akan bahas secara lengkap dalam video selanjutnya. Terima kasih.